Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang Nabi dan Rasul. Perkenalkan, nama saya Angeluki Permatasari. Saya Dia Krisnamurti. Nama saya Rani Rahmadani. Pengertian Nabi dan Rasul. Pengertian Rasul menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya utusan, kurir, pembawa misi, atau pembawa berita. Menurut istilah, Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Pengertian Nabi menurut bahasa adalah Nabi berasal dari kata naba yang artinya tempat yang tinggi. Istilah Nabi adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat wajib ada 4, di antaranya yang pertama, sidik. Sifat ini berarti jujur atau benar. Artinya, Nabi dan Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kejujurannya dan kebenarannya. Jadi, tidak ingkar apapun yang dikatakan oleh Nabi dan Rasul kepada umatnya karena mereka adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, amanah. Sifat ini artinya dapat dipercaya, seperti yang dikatakan di atas bahwa Nabi dan Rasul tidak pernah ingkar maupun berdusta. Yang ketiga adalah tabligh. Sifat ini artinya menyampaikan, jadi memang tugas utama mereka adalah menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah fatona. Sifat ini artinya cerdas. Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mampu menerangi kaum yang tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil ada 4, yaitu yang pertama hizib, artinya dusta atau bohong. Hal yang sangat tidak mungkin yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Mereka terjaga dari sifat tersebut. Yang kedua, hianat, artinya tidak dapat dipercaya. Nabi dan Rasul adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan atau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia dan mereka tidak mungkin memiliki sifat hianat. Yang ketiga, kitman. Sifat ini artinya menyembunyikan. Seperti yang dikatakan di atas bahwa Nabi dan Rasul adalah seseorang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Yang keempat adalah balada. Sifat ini artinya bodoh. Jika sudah diterangkan bahwa Nabi dan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat tidak mungkin Allah memilih pilihan yang bodoh. Sifat jaiz Rasul. Sesederhananya, sifat ini yang bisa ada pada Rasul tetapi juga bisa tidak ada pada Rasul. Nabi dan Rasul melakukan hal-hal yang sama seperti orang biasa tetapi tetap merupakan pengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Sebagai contoh, seorang nabi bisa saja mengalami hal-hal yang juga dialami oleh manusia pada umumnya, tetapi hal tersebut tidak sampai mengurangi derajat kemuliaan beliau. Misalnya, Nabi tidak pernah mengalami sakit. Nabi pernah lapar dan haus. Nabi juga makan dan minum layaknya manusia biasa. Tugas Nabi dan Rasul. Tugas dari Nabi dan Rasul antara lain adalah 1. Menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya, jika Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. 2. Menyebarkan ajaran tauhid dengan berdakwah. Perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul. 1. Berkomitmen melaksanakan rukun Islam dengan sempurna. 2. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memaafkan kesalahan orang lain. 4. Menggunakan akal dan panca indera untuk mencapai ketakwaan. 5. Aktif berbuat baik kepada semua manusia, khususnya kepada orang tua dan fakir miskin. 6. Menjauhi perbuatan yang dilarang Allah. Kemudian, hikmah beriman pada Nabi dan Rasul.
Dengan beriman kepada Rasul, maka makin sempurna iman kepada Allah yang tertuang di rukun iman keempat. Lalu terdorong untuk menjadikan Rasul-Rasul Allah contoh dalam berpedoman hidup, mulai dari berperilaku ataupun bertutur kata. Lalu memiliki suri teladan dalam hidup agar hidup senantiasa dilimpahi berkah. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik dan semakin sempurna imannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah percaya kepada Rasul-Rasul Allah merupakan pengalaman rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang laki-laki yang telah menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya agar mereka beriman. Dan orang-orang yang beriman wajib meyakini dan mengimani kebenaran yang dibawa oleh para Rasul dan harus mengamalkan ajaran-ajaran yang telah disampaikannya. Meliputi ajaran kepada umat manusia bahwa yang menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Menyadarkan bahwa setelah manusia mati, akan terus menuju ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Maka dari itu, kita harus meneladani semua perkataan dan perilaku terpuji Nabi dan Rasul. Kita juga harus meneladani dari setiap musibah yang dialami oleh para nabi, agar bisa diimplementasikan di kehidupan kita, agar urusan kita dimudahkan oleh Allah. Saran, berdasarkan laporan di atas, kami mengajukan saran sebagai berikut. 1. Hiduplah berdasarkan tuntutan Al-Quran dan hadis, dan mencoba berpikir, bertutur, berperilaku seperti para nabi dan rasul. Lalu menerapkan kehidupan yang islami dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, kami mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kami katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.